Assalamualaikum, halo pecinta film semua. Selamat datang di Zona Visual. Bagaimana kabarnya kalian? Seperti biasa, di sini aku akan merangkumkan alur cerita sebuah film. Film yang dimana akan aku bahas kali ini berjudul King Arthur yang dirilis tahun 2004. Film ini merupakan film petualangan sejarah yang disutradarai oleh Anthony Fuqua. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum. Oke, di awal film diceritakan pada 300 tahun sesudah Masehi, Kekaisaran Romawi membentang luas dari wilayah Arabia hingga Inggris dan terus melebarkan kekuasaan hingga harus melawan bangsa Sarmatian yang kuat, yang menyebabkan ribuan orang gugur dalam pertempuran itu. Hanya beberapa pasukan kapal dari bangsa Sarmatian yang masih bertahan. Bangsa Romawi akhirnya mengampuni pasukan kavaleri bangsa Sarmatian karena terkesan dengan keberanian dan keahlian mereka berkuda. Dengan syarat mereka dan anak-anak keturunan mereka itu harus bergabung menjadi prajurit bangsa Romawi. Dan pada 452 tahun setelah Masehi, cerita film ini dimulai. 15 years. Kin berpindah ke seorang anak yang bernama Arthurius atau pembajak pertama. Atau Arthur, seorang calon pemimpin yang ayahnya berasal dari Romawi dan ibunya dari Inggris. Yang saat itu sedang bersama ibunya dan Pelagius, seorang mentor yang bijak dan mengajarkan Arthur berbagai hal. Ia juga menjelaskan bahwa dia kelak akan memimpin pasukan dan harus bertanggung jawab serta melindungi semua prajuritnya melebihi nyawanya sendiri. The world isn't 15 tahun kemudian, Arthur memimpin pasukan yang beranggotakan Lancelot, Galahad, Dagonet, Tristan, Gawain, Bors, dan Jules untuk melindungi uskup Germanius dari serangan bangsa Ward yang merupakan penduduk asli Inggris yang dipimpin oleh Merlin. Ini adalah misi terakhir Arthur dan pasukannya sebelum mereka mendapat jaminan kebebasan dari kerajaan Romawi. Setelah pertempuran panjang, akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Ward dan menyelamatkan uskup Jerman. Ketika malam tiba, mereka semua berkumpul di sebuah ruangan untuk menerima surat kebebasan dari kerajaan Romawi. Tapi sebelum surat itu diberikan, uskup memberi perintah terakhir kepada Arthur dan pasukannya untuk pergi ke utara menyelamatkan keluarga Marius, khususnya putra Marius yang bernama Alecto, yang sudah ditakdirkan menjadi uskup, bahkan menjadi paus suatu hari nanti dari serangan bangsa Sakon. Awalnya Arthur menolak perintah itu, karena itu adalah misi yang sangat berbahaya dan sama seperti misi bunuh diri. Harusnya mereka semua bebas hari ini, karena sudah 15 tahun mengabdi kepada kerajaan Romawi. Tetapi uskup menekankan kalau mereka menolak perintah dari kerajaan, maka akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan diburu. Arthur pun menyampaikan perintah itu kepada anak buahnya, walaupun ya sempat terjadi perdebatan dan penolakan dari anak buahnya. Tapi mau tidak mau mereka harus melaksanakan misi tersebut, walaupun nyawa taruhannya. Kemudian berpindah ke bangsa Sakon yang sudah menduduki wilayah utara Inggris dan membantai penduduk yang ada di sana. Salah satu prajurit bangsa Ward melaporkan kepada Merlin bahwa pasukan Sakon sudah mendekat dan berjumlah ribuan. Scene berpindah ke Arthur dan pasukannya yang akan pergi untuk melaksanakan misi. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh bangsa Ward. Tetapi yang menjadi pemimpin, bangsa Ward membiarkan Arthur dan pasukannya untuk lewat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke kediaman Marius. Untuk menjemput mereka, setelah sampai di sana, Arthur mengutarakan tujuannya kepada Marius untuk membawa mereka ke benteng Adrian. Tetapi harus menolak ajakan Arthur hingga Arthur mengultimatum kalau dia tetap tidak mau, maka dia akan membawanya secara paksa sebagai tawanan. Di sana Arthur melihat seorang yang dipasung. Dia adalah seorang kepala desa yang menentang Marius karena Marius merampas semua hasil panen sehingga membuat mereka kelaparan. Marius juga berkata bahwa dia adalah juru bicara Tuhan dan akan berdosa bila menentangnya. Kemudian Arthur membebaskan kepala desa itu dan berkata kalau Marius bukanlah Tuhan. Hal itu juga disaksikan oleh Alecto, anak dari Marius. Arthur juga meminta seluruh penduduk untuk berkemas dan pergi dari sana, karena pasukan Sakon yang kejam akan segera datang dan membunuh mereka semua. Kemudian Tristan datang dan melapor kepada Arthur kalau pasukan Sakon sudah mendekat dan mereka harus segera pergi dari sana. Melalui jalan setapak di timur yang melintasi pegunungan, ketika mereka akan pergi, Arthur melihat bangunan yang mencurigakan. Ia memerintahkan Dagonet untuk mendobrak pintunya.
dan masuk ke dalam kuil itu. Mereka melihat beberapa orang dari bangsawan yang disiksa hingga mati oleh para biarawan yang mengaku utusan Tuhan. Kemudian mereka menemukan seorang anak dan seorang perempuan yang masih hidup, tetapi dalam kondisi yang sangat lemah. You must not fear me. Arthur menyelamatkan anak dan perempuan itu dan mengeluarkan mereka dari sana. Mengetahui hal itu, Marius sangat marah kepada Arthur karena dia merasa mereka layak dihukum karena menolak perintah Tuhan. Arthur semakin murka atas tindakan Marius kepada penduduk setempat dengan mengaku sebagai tangan kanan Tuhan dan memperbudak mereka. Mereka pun bergegas pergi dari sana menuju ke benteng Hadrian untuk menyelamatkan diri dari serangan bangsa Sakon. Di dalam perjalanan, Arthur mencoba mengobati cedera dari perempuan yang telah diselamatkan yang diketahui bernama Guinevere. Di satu sisi, pasukan Sakon sudah tiba di kediaman Marius yang telah ditinggalkan pemimpinnya. Pasukan Sakon yang bernama Servik memerintahkan anaknya yang bernama Cindric untuk mengejar rombongan Arthur yang melewati jalur timur. Kemudian pasukan Sakon membakar seluruh bangunan yang ada di sana sebelum mereka pergi. Berpindah ke Arthur dan rombongannya. Sebelum malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan. Ketika malam tiba, Arthur mencoba mengikuti Guinevere yang akan pergi ke suatu tempat. Di sana Arthur bertemu dengan Marlin, pemimpin bangsawan yang tak lain adalah musuhnya. Marlin menjelaskan kepada Arthur, kalau Arthur bukanlah musuhmu, tetapi bangsa Romawi lah yang menjadi musuhnya. Marlin mengajak Arthur untuk bersatu melawan pasukan Sakon, karena Arthur adalah keturunan Inggris sama sepertinya. Tetapi Arthur ternyata menyimpan dendam kepada Marlin, karena Marlin dan pasukannya telah membunuh ibunya ketika dia masih kecil. Marlin menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak ingin membunuh ibunya, karena ibunya adalah sebangsa sama seperti Arthur juga. Guinevere juga membujuk Arthur untuk mau bergabung melawan pasukan Sakon. Marlin mengatakan bahwa pasukannya membutuhkan seorang pemimpin seperti Arthur. Dia juga mengingatkan kalau pedang yang dia bawa itu terbuat dari besi di tanah Inggris dan ditempa dengan api Inggris. Dan kasih sayang ibunya lah yang telah membebaskan pedang itu sehingga dia bisa mencabutnya. Pada keesokan harinya, Marius mencoba melancarkan kudeta dengan menyandralukan dan menyerang Guinevere. Tapi usaha itu berhasil digagalkan oleh Guinevere yang berhasil membunuh Marius dengan panahnya. Arthur dan yang lain juga datang untuk membantu. Tak lama kemudian, Tristan datang dan memberitahu Arthur bahwa pasukan Sakon sudah mendekat, sehingga mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Arthur berbicara kepada Alecto. Alecto memberitahu kepada Arthur bahwa Pelagius sudah mati dibunuh oleh uskup Jerman dan yang lainnya. Alecto juga sebenarnya tidak sependapat dengan ajaran yang diajarkan oleh ayahnya, khususnya tentang perbudakan. Tibalah mereka di sebuah danau yang beku yang harus mereka lewati. Karena tidak ada jalan lain, Arthur menyuruh semua turun dari kereta dan berjalan menyebar. Hal ini dilakukan agar permukaan es tidak pecah dan mereka bisa melewatinya dengan selamat. Saat sampai di tengah danau, genderang perang pasukan Sakon sudah terdengar. Arthur dan pasukannya memutuskan untuk melawan pasukan Sakon di danau itu. Sementara rombongan yang lain melanjutkan perjalanan ke benteng Hadrian. Alecto juga menawarkan diri untuk bisa bergabung bersamanya. Tapi Arthur menyuruh Alecto untuk melanjutkan perjalanannya dan menjadi saksi kekejaman ajaran ayahnya dan uskup Jerman ketika sampai di Romawi nanti. Arthur dan pasukannya ditambah Guinevere yang berjumlah 8 orang harus melawan pasukan Sakon yang dipimpin oleh anak dari Raja Sakon yang berjumlah 200 orang. Ia memerintahkan pemanahnya untuk menyerang, tapi ternyata mereka di luar jangkauan. Tapi tidak bagi Arthur dan pasukannya. Arthur memerintahkan Tristan dan Bos untuk menyerang, dan tembakan panah mereka berhasil mengenai beberapa pasukan Sakon. Hal itu membuatnya geram dan memerintahkan pasukannya untuk maju. Arthur memberi perintah untuk membidik bagian sayap dari pasukan lawan. Hal itu ditujukan agar pasukan Sakon berkumpul ke tengah dan menyebabkan es di permukaan danau itu pecah dan bisa membunuh mereka. Saat pasukan Sakon sudah dekat, Dagonet mengorbankan dirinya dengan mencoba memecahkan permukaan es untuk menghentikan pergerakan pasukan Sakon. Permukaan es itu akhirnya pecah, tapi sayangnya nyawa Dagonet tidak bisa diselamatkan. Tapi pengorbanannya itu tidak sia-sia. Ia berhasil menghalau dan membunuh banyak prajurit Sakon.
Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke Benteng Hadrian, lalu disambut oleh uskup Jerman dan yang lainnya. Lucan sangat berduka atas kematian Dagonet. Uskup Germanus memberikan surat kebebasan dari kerajaan Romawi, seperti yang ia janjikan sebelumnya. Tapi Arthur dan yang lainnya tampak tidak peduli dengan surat itu, karena mereka masih berduka atas kematian Dagonet. Dagonet dimakamkan di tempat yang tidak jauh dari makam ayah Arthur. Di sana, Guinevere kembali mengingatkan kepada Arthur bahwa Romawi sudah tidak ada. Dia meyakinkan kalau Arthur adalah orang asli Inggris. Walaupun ayahnya dari Romawi, Inggris adalah negeri yang Arthur cintai, di mana rakyatnya harus dilindungi, dan di sanalah kebebasan yang sesungguhnya. Ketika malam datang, Guinevere masuk ke kamar Arthur. Dan ketika mereka akan bersenang-senang, seseorang memanggil Arthur untuk segera ke belakang. Ke benteng. Mending ganggu wae. Di sana, ia melihat ribuan pasukan Sakon yang akan bersiap menyerang. Arthur mempersilahkan teman-temannya untuk pergi, dan dia tetap di sini untuk melawan Sakon. Lancelot mencoba mengajak Arthur untuk ikut pergi dengannya, karena ini bukan perang dari kerajaan Romawi, dan mereka sudah mendapat hadiah kebebasan dari Romawi. Tetapi Arthur menolak. Ia akan melawan Sakon dan melindungi tanah ini. Arthur menyiapkan strategi untuk melawan Sakon dengan membakar tumpukan rumput dan menuangkan minyak di beberapa titik, dan pasukan Ward juga bersiap untuk melawan Sakon. Di sisi lain, Sakon mendapat informasi dari mata-matanya kalau semua prajurit sudah pergi meninggalkan benteng. Kemudian mereka melihat seorang prajurit di atas bukit, yang ternyata dia adalah Arthur. Si pengkhianat mencoba memanggil Arthur untuk melakukan negosiasi supaya dia menyerah. Tetapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Arthur, dan dia pun kembali ke posisi semula ke atas bukit. Scene berpindah ke Lancelot dan rombongan yang lainnya yang akan pergi meninggalkan benteng. Tiba-tiba, kuda mereka berontak. Lancelot dan para sahabat Arthur memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran membantu Arthur. Seperti biasa, sebelum peperangan dimulai, Arthur memberikan pidato penyemangat ke seluruh prajuritnya. Di satu sisi, Raja Sakon memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyerang. Setelah masuk ke dalam gerbang, pasukan Ward menghujani mereka dengan anak panah. Kemudian Arthur dan prajuritnya melakukan serangan dengan memanfaatkan kepulan asap untuk berkamuflase. Hingga akhirnya, pasukan Sakon berhasil dibantai oleh Arthur dan pasukannya. Kemudian Raja Sakon memimpin seluruh pasukannya untuk menyerang. Kedatangan mereka langsung disambut oleh serangan katapel dan panah api dari pasukan Ward. Hingga pertempuran jarak dekat pun tidak bisa dihindarkan. Dalam pertempuran itu, Tristan gugur di tangan Raja Sakon. Lancelot juga terbunuh, tapi dia juga berhasil membunuh anak dari Raja Sakon. Kemudian Arthur berduet dengan Raja Sakon, dan berhasil dimenangkan oleh Arthur, dan Raja Sakon pun tewas. Singkat cerita, peperangan itu berhasil dimenangkan oleh Arthur dan seluruh pasukannya. Di akhir film, Arthur menikah dengan Guinevere untuk mempersatukan seluruh rakyat Inggris, dan dia pun dinobatkan menjadi Raja Inggris. Arthur berjanji akan memimpin Inggris untuk melawan penjajah di masa depan nantinya, dan film pun selesai. Sekian dulu alur cerita film yang bisa aku berikan kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't